Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN Negeri 2 Saranggi, Ibu Eva Kartika Nurfatia, cek kaki aja lenten video cek kaki Ibu aja lenten. Bapak Eko Rohmadianto SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumeneb. Yang terhormat Ibu Bapak Guru, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dengan tema menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, ramah, inklusif dan bebas bullying. Ibu Bapak Guru yang terhormat, adapun susunan acara pada kegiatan hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SMPN Negeri 2 Seranggi, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka kegiatan pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kegiatan acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami harap Ibu Bapak Guru peserta untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu Bapak Guru silakan duduk kembali. Cara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMPN Negeri 2 Saranggi. Kepada yang terhormat Ibu Eva Kartika Nurfatia MPD, dipersilakan. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber guru penggerak Bapak Eko Rohmadianto, yang saya hormati Dewan Guru Staf TU SMPN 2 Seranggi. Assalamualaikum, alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita kembali dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka belajar. Sebagaimana salah satu penyemangat motivasi, kalimat motivasi mengatakan kita seharusnya lah di zaman era globalisasi ini, di dalam penerapan kurikulum merdeka ini berpegang pada kalimat belajar sepanjang hayat, Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini kita semua sudah ketahui bahwa Bapak Eko Rohmadianto adalah salah seorang guru penggerak yang kedua di sekolah kita yang kita miliki setelah Bapak Ansori Hadi. Dalam proses
mengikuti program calon guru penggerak untuk Bapak Eko, maka ada banyak materi yang pastinya diperoleh oleh Bapak Eko. Salah satunya adalah budaya positif yang dilaksanakan di sekolah. Dan pada kegiatan hari ini Bapak Eko ingin menyampaikan ilmu konsep yang sudah beliau peroleh selama mengikuti kegiatan tersebut, kemudian praktek di lapangannya seperti apa, kemudian melakukan diseminasi di hadapan kita semua. Harapannya apa yang disampaikan oleh Bapak Eko terkait budaya positif dapat memberikan wawasan baru, pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua sebagai pendidik, yang pada ujungnya nanti akan membantu siswa-siswi kita menjadi generasi yang seperti yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir, harapannya apa yang kita pelajari selama 3 tahun terakhir sebagai pelaksana sekolah penggerak benar-benar dapat mengangkat, meningkatkan, mengembangkan, mengelevasi kualitas pendidikan, utamanya di sekolah kita tercinta SMP Negeri 2 Sarui. Baiklah, tidak banyak kata dari kami agar kegiatan pelaksanaan ini berjalan lebih fokus pada apa yang akan disampaikan oleh Bapak Eko. Maka saya akhiri sambutan dari saya, dan saya mohon izin setelah ini meninggalkan tempat dan ada kegiatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah penutup pembacaan doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Mesirianto SPD. Kayak cepet. Bagi-bagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidahu rabbana. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'inuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana kulli syai'in amintana. Allahumma ja'alna fi kanfika wa amanika wa tilwarika wa yadika kulli dhurri sa'in kashfir. Allahumma ja'alna bil afiyah was salamah wa bidna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina fi din ashabina wa li ahbabina wa li man habbana fika wa li man ahsana wa lil mu'minina wa lil muslimin. Warzuqna kamalan zahiran wa batinan fi afiyati wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Terima kasih. Demikianlah Sesekali foto lagi kalau ya ada kita benar tak bedakan catanya misal. Lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 15 menit. Ya, ke inti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber Eko Rohmadianto SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumeneb. Yang terhormat Ibu Bapak guru yang hebat. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah
dengan tema menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, ramah, inklusif, dan bebas bullying. Ibu bapak guru yang hebat, pada kesempatan hari ini narasumber akan memaparkan tentang bagaimana kita bisa membangun budaya positif di sekolah. Karena budaya positif mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, dan kondusif seperti yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka. Ibu bapak guru yang hebat, marilah kita mengikuti paparan dari narasumber Bapak Eko Rohmadianto SPD. Kepada yang terhormat Bapak Eko Rohmadianto SPD, saya persilakan. Terima kasih Ibu Moderator atau MC pada kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman guru hebat yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan sudah meninggalkan tempat karena ada kegiatan di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan, kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, di setiap waktu, terutama untuk pagi hari ini karena sudah memberikan kita kesempatan rahmat kesehatan sehingga kita sama-sama bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka, bertemu pandang, bisa berbagi pengalaman pada pagi hari ini dalam rangka sebagian tugas kami yaitu untuk mendiseminasi tentang budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita lanjut ya, sedikit pengantar bahwa mengapa ini menjadi sebuah keharusan, diwajibkan ya setengahnya, bahkan oleh BBGP itu minimal 1 jam ya, bahkan 2 jam pun tidak apa-apa, karena ini merupakan sebuah hal yang sangat penting di mana sekarang banyak kejadian-kejadian negatif sering kita dengar di medsos, di internet dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa memberi manfaat, bisa memberi sumbangsih terhadap sekolah kita. Kemudian tentang budaya positif sendiri ya, saya yakin bukan hal yang baru. Saya ke kelasnya Burian, sudah pernah, ternyata di sana pun sudah menerapkan. Alhamdulillah. Apalagi Pak Dani, Pak Rasidi selaku BK, sehari-hari pasti sudah berhadapan dengan apa yang namanya tingkah laku peserta didik yang aneh-aneh dan macam-macam. Sesuai dengan zamannya pada saat ini memang agak kadang-kadang di luar nurul katanya. Di luar nurul. Kalau di luar nalar kan biasa, saking tidak biasanya di luar nurul sekarang. Tidak masuk haikal atau tidak masuk akal. Jadi nanti kita, bukan saya menggurui, tapi nanti berbagi, bersaling berkomunikasi. Mungkin ada hal yang perlu dikuatkan seperti itu. Saya yakin sudah tercipta sebenarnya di sekolah kita. Hanya mungkin perlu penguatan, perlu nanti kalau ada tambahan baru bisa menambah semangat kita untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kita lanjut saja ya teman-teman. Ini nanti yang perlu disampaikan pada hari ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7 bahkan ya. Nanti sebagiannya akan disampaikan oleh Bu Ida. Bu Ida ini termasuk salah satu orang guru yang sudah lulus dan mempelajari tentang budaya positif di platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillah. Jadi bisa membantu saya, membantu kami. Mungkin teman-teman juga nanti bisa saling membantu. Insya Allah semuanya sudah paham. Tinggal kita saling menguatkan saja. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengapa kita harus mengedepankan atau membicarakan atau menciptakan sebuah lingkungan yang bernafaskan budaya positif. Yaitu yang pertama adalah karena perubahan paradigma belajar. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai atau saling berbagi mengenai motivasi perilaku manusia, termasuk anak didik kita itu motivasinya apa sih mereka berbuat seperti itu. Insya Allah nanti kita saling berbagi. Kemudian posisi kontrol, terutama oleh seorang guru ketika menghadapi
anak didik kita atau peserta didik kita yang kebetulan berperilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan peraturan. Ada segitiga restitusi, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas. Jadi ini urutannya sebenarnya ke kanan ya, bukan ke bawah. Nah, kita ikuti saja alur yang ada di presentasi ini. Perubahannya kurang kompak itu, Pak. Iya. Terima kasih, sudah teliti sekali Bapak Tamar. Maklum Pak, ini kejar tayang. Jadi kadang meskipun tinggal kopas pun masih ada salah-salah. Nah, ini tujuan kita mengedepankan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah adanya perubahan paradigma belajar yang mengharuskan kita membangun budaya positif di sekolah. Di mana pentingnya adalah dari pengertiannya, budaya positif adalah suatu kondisi di mana semua anggota sekolah merasa aman, nyaman, dihargai, dan berkontribusi dalam proses pembelajaran. Kemudian tujuannya adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa dan guru. Jadi tentunya ini bukan hanya satu peran atau satu orang yang berperan atau sekelompok, tapi tentu saja semuanya. Semua warga sekolah. Yang namanya budaya atau habit itu kan pasti melibatkan semuanya atau seluruhnya. Nah, ini paradigma perubahan yang mengharuskan kita mengedepankan atau menekankan budaya positif di sekolah. Agak kecil, saya bacakan saja ya. Yang pertama, secara global atau dunia, guru perlu menyadari bahwa dunia saat ini sedang mengalami perubahan yang cepat dan kompleks. Guru perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi yang terus berkembang. Guru juga perlu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global yang membutuhkan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Itu dari sisi dunia atau global, tantangan globalnya. Kemudian dari sisi manusianya atau sumber daya manusianya, guru perlu memahami bahwa setiap manusia memiliki potensi, keunikan, kebutuhan, dan minat yang berbeda-beda. Guru perlu menghargai dan menghormati keragaman siswa sebagai individu yang berharga. Ya, jadi seperti apapun kita harus menganggapnya sebagai sebuah individu yang berharga, yang punya potensi dan perbedaan dan keunikan masing-masing. Sehingga guru juga perlu memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa, berdiferensiasi dan sosial emosional. Kemudian dari sisi yang ketiga, perubahan paradigmanya adalah guru perlu menyadari bahwa pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan dari guru ke siswa, tapi juga sebuah proses pembentukan karakter, nilai, sikap, dan perilaku yang baik bagi siswa. Ya, sekecil apapun usaha kita, entah itu bisa merubah atau tidak, insya Allah merupakan sebuah amal, ladang amal bagi kita untuk mengubah ke arah yang lebih baik. Kemudian pendidikan juga adalah suatu proses pembelajaran sepanjang hayat yang melibatkan interaksi antara guru, siswa, orang tua, masyarakat, serta lingkungannya. Pendidikan adalah juga suatu proses transformasi yang dapat memberdayakan siswa untuk menjadi agen perubahan bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Jadi itulah mengapa kita perlu membangun budaya positif, kan adanya beberapa paradigma perubahan yang akhir ini harus menjadi sebuah tuntutan dan harus kita hadapi dengan sebuah tindakan atau aksi. Budaya positif diawali oleh sebuah sifat atau sikap yang dinamakan dengan disiplin positif, di mana disiplin positif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang dibutuhkan untuk menjadi warga kelas dan masyarakat yang bertanggung jawab. Jadi harapan kita, kehidupan di kelas itu menjadi langkah awal, menjadi dasar ketika dia nanti akan terjun di masyarakat, di kelas, di sekolah, terutama ya, nanti akan menjadi sebuah pengalaman baik untuk mereka bermasyarakat.
Disiplin positif didasarkan pada keyakinan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahwa siswa belajar untuk memilih perilaku yang lebih efektif dan bermanfaat, ya. Jadi misalnya tamamil suka tidur, itu pasti ada tujuannya. Apapun, ya. Mereka merokok pasti ada tujuannya. Nah, itu yang perlu kita pelajari, kita gali. Itu dasar-dasar disiplin positif. Kemudian yang ketiga, menghargai martabat dan hak-hak setiap individu serta mengajarkan siswa untuk saling menghormati dan bekerja sama, ya. Nanti lebih jauh akan dipaparkan oleh Bu Ida mengenai keyakinan kelas. Mengapa kok harus sebaiknya itu ada keyakinan dari dalam diri sendiri, faktor intrinsik bukan ekstrinsik, karena harus mematuhi peraturan. Jadi memang harus ada keyakinan bahwa itu bermanfaat untuk dirinya, seperti itu. Lanjut ya, sekarang yang ketiga kalau tidak salah, yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi sudah dijelaskan tadi ya, bahwa setiap orang, termasuk anak kita, termasuk kita sendiri ya, mengerjakan atau berpendapat atau bersikap atau berperilaku itu pasti punya motivasi, ya. Baik di rumah, di sekolah, di jalan, dimanapun pasti punya motivasi. Kalau di sini dijelaskan ada 3 motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal dan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar tidak mendapat konsekuensi negatif atau hukuman. Jadi dia bertindak itu lebih ke menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, atau hal yang harus dia derita kalau dia melanggar peraturan misalnya. Kemudian yang kedua, karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal atau dari luar, dan mendorong seseorang melakukan sesuatu agar dapat pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang paling bagus tentunya adalah yang dari dalam atau yang ketiga, atau motivasi yang ketiga. Jadi kalau 1, 2 tadi dari luar, eksternal, kalau ini yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai, bersifat internal dan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu karena ingin menjadi diri yang mereka banggakan dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini yang harusnya menjadi motivasi dalam rangka budaya positif ataupun disiplin positif. Sambil mau lihat apa namanya, urut-urutannya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan, boleh silakan. Iya Bu. Biar agak rame gitu. Iya, iya Bu, beda. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum lanjut ke materi, ini ada sebuah masukan dari Bapak Tamar. Belum tentu baik. Insya Allah semua pasti baik. Iya, terima kasih Pak Eko. Ya bukan karena memang sudah saya diikat oleh list itu, bukan, tapi karena ini penting untuk saya. Tidak ada ikatan, Pak. Ya. Pertama, mari kita sadari perlu kita garis bawahi tentang paradigma baru pembelajaran. Kalau dulu kita selalu bertahan dengan kewibawaan di kelas dan itu dikeluhkan oleh banyak orang, terutama pendidik, tentang perubahan yang menurut mereka mengagetkan dari perilaku murid kita, kenapa dan kenapanya. Ternyata karena memang dampak dari paradigma baru ini, di mana siswa bukan sebagai peserta didik atau anak didik, tetapi sebagai mitra belajar. Dan di situ akan menggeser kedudukan guru yang relatif sangat tinggi dengan siswa ini menjadi setara. Risikonya apa? Kita dituntut akrab dengan mereka. Dengan kata mitra belajar itu kita dituntut akrab. Akan tetapi sebaiknya keakraban itu juga punya batas, di mana keakraban itu tetap dalam koridor kesesuaian dengan adab budaya ketimuran kita. Ini yang sulit, ya. Menjaga keseimbangan ini yang sulit. Kemudian tentang ini, ya, budaya positif ini,
ini berlaku secara menyeluruh atau komprehensif, artinya arus relasi ke semua arah, karena kenyamanan itu harus dirasakan oleh semua warga sekolah. Jadi hubungan guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, itu yang perlu kita garis bawahi juga. Jadi bukan cuma guru dengan siswa, guru juga butuh siswa situasi yang damai ke jiwanya agar dia dapat merefleksikan apa yang ada dalam dirinya dengan lebih asyik gitu dalam lingkungan sekolah. Karenanya kita itu harus menyadari bahwa kita harus terus-menerus belajar, terutama tentang memperbaiki kepribadian kita. Tema ini kayaknya mudah gitu loh. Kayaknya mudah, diucapkan itu mudah, secara teoritis dikuasai mudah. Tapi sudahkah kita punya kesadaran untuk tiap detik memperbaiki diri? Tidak ada manusia yang tidak bersalah, tidak ada manusia yang selalu sempurna. Tetapi orang yang baik itu yang terus belajar mengurangi kekurangan kita dan menambahnya dengan hal-hal baik gitu. Di sini juga paradigmanya tentang pelaksanaannya juga harus disadari bahwa guru bukan cuma bertindak sebagai korektor terhadap siswa. Karena apa? Karena contoh itu lebih melekat kesannya kepada siswa daripada doktrin atau perintah. Kalau perintah gini-gitu kayaknya enak. Tetapi kalau kita memberi contoh yang baik, itu lebih terkesan bagi siswa. Jadi kesannya lebih lama. Kayaknya itu yang kita garis bawahi, gimana guru juga lebih guru, jadi harus terus belajar memperbaiki atau meningkatkan kecerdasan sosial di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kayaknya gitu Pak Eko. Kalau terlalu ramai minta maaf. Malah lama enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tamar, masukannya sangat mencerahkan sekali, juga menjadi sebuah motivasi serta dorongan tambahan bagi kami ya. Jadi pada intinya sebelum kami lanjutkan, kebetulan ini ternyata sudah masuk ke materi ketiga dari 7. Jadi sudah separuh beda. Kebetulan jadi dijeda. Jadi masih ada setelah ini masih ada 4 materi lagi. Bapak Tamar tadi kalau saya garis bawahi memang ada 3 hal. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan, bahwa memang guru itu sebenarnya harus punya posisi lebih gitu ya. Tapi juga jangan sampai terlalu seperti masa-masa zaman dahulu gitu. Jadi selain dia mampu melakukan pendekatan kepada siswanya, juga harus punya wibawa atau semacam sebuah integritas gitu ya. Bahwa mereka itu sekaligus yang ketiga tadi harus menjadi contoh atau teladan bagi anak didik kita. Kemudian yang ketiga tadi tentang harus belajar ya. Insya Allah kita semua adalah pembelajar. Cuma kadang kesempatan yang ada serta kesibukan kita yang murah, kita memilih mana yang harus kita bisa ikuti dan tidak kita ikuti. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman tentang Pak Tamar tadi sebelum kita lanjut? Cukup ya? Ya. Terima kasih, kita lanjut lagi. Jadi ini ada di sesi ketiga, ternyata sudah. Masih ada 4 hal lagi yang kita harus bahas, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga relevansinya dengan tadi yang motivasi tadi. Jadi kalau tadi hanya ada 3, sekarang dijabarkan lagi menjadi 5. Seperti diungkapkan oleh Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Mungkin teman-teman BK sudah paham sekali ini ya, bahwa 5 motif ketika manusia berperilaku itu di kelas, di rumah, mungkin dimanapun, itu didasari ada 5 hal. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau love and belonging ya Pak Didi ya. Love gimana bacanya ini? Love and belonging. Kemudian kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan untuk membuat pilihan atau freedom. Yang keempat,
kebutuhan akan kesenangan atau fun. Yang kelima terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan. Kalau di materi yang saya pelajari itu sangat ada contoh-contohnya ya. Misalnya mengapa siswa itu berperilaku ini, itu masuk motivasi mana seperti itu. Misalnya kok siswa itu kok senang mengganggu temannya, itu pasti punya motivasi. Di antara kelima ini yang paling mendekati seperti itu. Ya. Kalau tidur kira-kira yang mana Pak Mistri? Masuk yang mana? Bertahan hidup. Survival. Ya. Jadi kita lebih memahami tindak tanduk siswa kita itu ternyata kok ya ini lima-limanya ini salah satunya gitu ya. Tidur itu positifnya menghindari ghibah. Betul. Pasti ya, sesuatu ada negatifnya, ada positifnya. Ya. Kalau anak yang sering ngomong dengan temannya itu kebutuhan yang mana, Pak? Kesenangan. Itu kebutuhan penguasaan power. Bisa. Kalau guru ada ya kebutuhan hikmah aja lah. Ya, maksud yang mana kira-kira? Kebebasan itu Kebebasan. kesenangan. Gula darah perlu kesenangan. Atau mungkin merasa diterima juga bisa. Jadi dia tuh punya cari perhatian gitu loh ke kelompoknya, caper gitu bisa jadi. Ya. Ini adalah materi kita yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Kalau sudah, kita masuk ke yang kelima. Dalam posisi kontrol restitusi. Ini yang terakhir sebelum Bu Ida ya. Bu Ida setelah ini keyakinan kelas Bu Ida. Nah, 5 posisi kontrol guru adalah konsep yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser, kelanjutan yang tadi ya, dalam choice theory, yang menjelaskan cara yang bisa kita lakukan atau seorang guru lakukan ketika mengontrol perilaku siswa di dalam kelas. Kelima posisi tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, yang paling baik yang mana kira-kira menurut teman-teman semuanya? Kalau pada sini penghukum ya, Pak. Nah, itu nanti kita bahas satu persatu yang mana yang paling baik di antara ke lima-limanya. Ya betul. Yang paling harus dihindari adalah yang atas, karena bertentangan dengan budaya positif. Kemudian yang paling bagus adalah yang kelima atau manajer. Ini nggak perlu saya jelaskan satu persatu. Ini kalau secara teks ini ya, nanti kita lebih baik bahas lewat video aja. Nah, ini kita mulai pertama dari yang penghukum dulu. Situasi seperti ini kira-kira. Biar saya nggak banyak ngomong juga, teman-teman bisa lebih jelas gitu ya. Yang pertama adalah penghukum. Ilustrasinya seperti ini kira-kira. Download penghukum. Nah, ini penghukum. Ini yang penghukum ya. Sini kamu. Bu Mariam. Ada aja Pak Ufri ya. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Ayo siapa Maaf, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini Posisi penghukum biasanya berbicara dengan keterangannya. nada tinggi, menghardik, menunjuk, Ciri-cirinya. menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru Ini. berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan Ini. menyimpan dendam. Ya. Menyimpan dendam. Ya, sudah.
Sebelum saya lanjutkan ya, Dari memang video tadi, Pak, ya ada yang kita tangkap dari video tadi. betul, ya silakan Pak. Juga termasuk jelek. Ya. Memberi kesempatan untuk memberi alasan bagi siswa. Ya, jadi hanya searah ya Pak, tidak pembelaan dan sebagainya. Sebelum saya lanjut, sebenarnya saya juga punya pengalaman unik ya. Saya mencari SIM ke temannya Bu Ida. Pak siapa Bu Ida? Yang polisi itu lupa ya? Darus, Pak. Iya. Yang Piko tadi. Dia begitu selesai ujian gitu ya, dia nunggu saya di pagar pintu keluar. Cuma pesan gini, Pak tolong Pak jangan marahi muridnya. Jangan marahi muridnya ya Pak. Jangan kayak saya dulu. Dia itu punya pengalaman negatif ketika SMP. Dendamnya sampai sekarang pun ternyata memang ya itu tadi. Tapi kita memang nggak bisa. Apa? Iya. Kita itu ya. Iya. SMP, masa SMP? Ngomong SMP langsung, Pak. Enggak tahu ya, saya lupa di mananya. Pokoknya dia punya pengalaman apa mungkin di SD mungkin. Di SD-nya mungkin. Di SD-nya kalau enggak salah, di SD-nya, bukan di SMP SD. SMP, Pak. Dia betul SD, betul. Kalau enggak percaya langsung tanya aja ke orangnya. Masih ada, ya. Iya, enggak SD, asli SD ingat. Tempatnya bilang gitu ya. Iya. Iya. Saking Sampai bilang kalau tempatnya tidak gitu. tapi dia juga paham, Pak, mungkin dia itu di rumahnya banyak masalah seperti itu. Iya, di SD bukan di SMP. Sorry, maaf. SD dia, bukan di SMP. Dia sempat menyebutkan orangnya kok dalam Waktu itu di mana? Waktu itu ngajar di mana? waktu Maksudnya waktu dia negor Pak Eko itu loh. SIM, Pak, nyari SIM. Dia nguji SIM saya gitu loh, Pak. Sudah jadi polisi. Iya, dia malah curhat ketika di sekolah ternyata. Setelah dia tahu saya guru SMP 2 Saronggi, dia pernah sekolah di sini malah curhat seperti itu. Saya terus, aduh kejadian apa yang dialami saat itu kok sampai seperti itu gitu. Bukan Yeski, Pak, Latifur Rahman. Nah, betul. Dan bener bukan di SMP, di SD-nya. SD-nya. Beda, Pak. Itu mempunyai pengalaman SMP sama dengan saya. Iya. Satu Seronggi. SMP 1. Nah, SMP pun SMP 1 bukan SMP sini. Temannya Bu Ida. Iya, iya. Bukan muridnya. Tapi dia SD. Iya. Itu biasa dulu. Ya. Tapi kita juga nggak menyalahkan oknum gurunya ya, karena kita pun bisa seperti itu. Betul. Manusiawi, ya. Satu saat kita hilaf gitu ya, bisa saja. Aku ini Jangankan nempeleng pun biasa kadang-kadang kan. Bisa saja seperti itu. Ya, kita lanjut saja ke yang kedua. Ya, ini yang tingkatan yang paling level yang paling apa namanya? Paling tinggi atau paling rendah. Nah, ini membuat rasa bersalah ini agak lebih halus lagi. Nadanya mulai agak lembut ini. Tetap. Biar ada perbedaan, biar gampang membedakan. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Naren? Ini kan siapa, Pak? Bu siapa, Pak? Ya Tuhan, Naren. Yuni. Kalau kamu terlambat lagi, nanti kepala sekolahnya disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Mulai agak lembut. Ya, kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Membuat bersalah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, ini yang posisi pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah Agak halus. berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata Kalau yang tadi membentak. diucapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga,
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya. Boleh apa Pak Eko? Apa? Yang begitu apa tidak boleh apa masih dalam kategori boleh? Ini sebenarnya sudah lebih baik daripada yang menghukum tadi, Pak. Ya, artinya kalau tadi pendendam ini hanya sekedar minder atau terkucilkan gitu, Pak. Nah, ini yang ketiga ya, sebagai teman. Kalau teman ini kira-kira siapa yang pantas? Gurian mungkin ya. Seorang guru yang memposisikan sebagai teman, kita simak bersama. Pak Joni ini. Pak Joni ya? Teman Pak Joni ya, Pak? Pak ada orangnya. Naren, Narena ranjing, tapi setelah itu beda, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Katain. Apa lagi ya, sayang? Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen. Coba kita lihat nanti kelemahannya apa. Ini ada-ada saja. Yang mana Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada teman. suara Akrab, so akrab. cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya masih sehingga eksternal. lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, jadi masih bisa kesempatan kecenderungan untuk mengulang itu bisa karena dia masih belum dari dalam, karena tergantung pada guru yang berposisi sebagai teman tadi. Situasional. Iya, situasional. Kemudian yang keempat sebelum yang terakhir ya, yaitu pemantau. Kayak polisi nih. Naren! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, jadi sebelum kita lanjut ya, yang pemantau ini ada konsekuensi. Jadi misalnya kayak saya lihat, misalnya suruh nulis di papan tulis atau mungkin dengan suruh menghafalkan sesuatu, itu namanya lebih ke pemantau. Ya ini bagus sih, juga bagus, tapi masih eksternal, belum berasal dari keinginan sendiri. Kemudian yang terakhir, yaitu yang paling ideal, yaitu sebagai manajer.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, saya persingkat saja ya, karena masih ada 2 materi lagi. Jadi ini ya adalah yang terbaik atau manajer, di mana seorang guru membantu siswa itu mengelola dirinya sendiri, mencari solusi atas kesalahan agar tidak terulang lagi. Jadi tadi kesalahannya sama dari yang pertama, datang terlambat ke sekolah. Cuma kadang kita sebagai penghukum, sebagai pemantau teman, manajer dan seterusnya ya. Nanti lebih lengkap tentang yang manajer ini akan dibahas di terakhir di segitiga restitusi. Jadi setelah ini masih ada keyakinan kelas oleh Bida dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjut ke Bida, mungkin ada yang mau disampaikan? Silahkan. Pak, itu video disediakan siapa, Pak? Ambil dari mana, Pak? Oh, itu memang dinas dari dinas pendidikan atau contoh yang di video dari dinas gitu? Itu ada di YouTube, bebas diakses siapa saja, tapi kalau itu saya dapatkan di materi itu, Pak, di materi pendidikan guru penggerak. Di LMS-nya ada di situ di dalam. Satu-satunya atau ada pilihan lain? Di PMM juga ada. Di PMM ada. Sama enggak, Bu? Tokohnya sama? Ya mungkin satu dipakai semua gitu. Tadi saya lihat ini yang di pemantau itu guru berfungsi sebagai pemantau iya. Kan? Kan waktu itu ada tanya jawab, dia terlambat, kan enak kalau memang pemantau kamu terlambatnya kenapa, kan kayak gitu mestinya di situ. Artinya kalau dia melakukan hal-hal baik, misalnya membantu menyeberangkan orang tua di jalan, dan terlambat itu kan ada permakluman. Iya. Ya, jadi misalnya dia terlambat, dia disuruh untuk mengulang atau mengikuti tambahan seperti itu, Pak. Jadi ada konsekuensinya harus dilaksanakan. Garis bawahi ke pemantauannya. Iya, ya betul. Gampang seperti itu. Mau didokumentasi dulu, Pak? Ya. Pura-pura bicara. Oh gitu. Ya. Sudah. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Lanjut ke Bu Ida. Silakan Bu Ida. Ada materinya nggak Bu Ida? Ya. Ini adalah tentang keyakinan kelas. Ya, saya sudah praktek kemarin ke anak-anaknya Burian 8D sama 9D. Ya, kalau 8D katanya sudah pernah mempraktekkan malang. Ini salah Bu, salah lubang. 9C juga. 9C. Melena 8D sangat D ya Pak ya untuk praktek Pak Roce. Guru Naroce. Ya, saya juga mau jadi peserta dulu di belakang. Boleh nangale. Minus polana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru yang hebat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang keyakinan kelas. Saya yakin teman-teman, terutama wali kelas, itu pasti sudah melakukannya. Jadi di awal tahun pembelajaran baru biasanya kita membuat kesepakatan kelas dengan
siswa. Keyakinan, bukan keyakinan. Jadi keyakinan kelas ini kesepakatan antara wali kelas, pertama wali kelas dengan anak didiknya, dengan peserta didik. Jadi keyakinan kelas ini menggiring siswa untuk melakukan budaya positif di sekolah. Karena keyakinan kelas yang disepakati di kelas biasanya hal-hal yang positif, yang menggiring siswa untuk berada di posisi budaya positif di sekolah. Meskipun pada faktanya di lapangan siswa masih banyak melanggar apa yang sudah disepakati bersama. Tapi tidak menutup kemungkinan keyakinan kelas itu juga dilakukan oleh guru pengajar, tidak harus wali kelas. Jadi saya sempat membuat kesepakatan kelas di kelas 9A, mohon maaf Mr. Didik. Saya sempat membuat kesepakatan dengan siswa, tetapi kesepakatan yang sering diingatkan sama siswa adalah ketika saya melakukan game itu harus ada hadiahnya. Itu yang terus diingatkan ke saya, gitu. Tetapi dengan adanya keyakinan kelas itu merubah perilaku siswa di kelas. Jadi karena kebetulan saya ngajar bahasa Indonesia 3 jam, kalau hanya materi anak jenuh. Jadi kalau 3 jam, saya 1 jam terakhir mesti ngadakan game. Jadi tamamil yang tidur pulas itu pasti bangun. Dia siswa yang paling antusias untuk mengikuti game. Selalu dia maju paling awal, berebut dengan temannya. Mungkin dengan tambahan saya terakhir takut talebat itu kita yang bisa mencari alternatif metode agar siswa kita itu di kelas antusias untuk mengikuti pembelajaran. Tetapi intinya keyakinan kelas itu mengajak siswa untuk menghargai dirinya sendiri, itu yang pertama. Yang kedua juga menghargai teman, atau dengan kata lain memanusiakan manusia. Jadi meskipun banyak siswa yang kadang lupa sudah mengadakan kesepakatan yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi misalnya keyakinan kelas yang pertama, setiap awal pembelajaran kita berdoa, itu kan positif. Kemudian misalnya ketika pembelajaran berlangsung, dia menyimak materi dengan baik misalnya. Kemudian banyak kesepakatan yang seharusnya memang kita lakukan di kelas, misalnya menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Ini berhubungan dengan sampah misalnya, karena sekolah kita sekolah adiwiyata, ada sampah yang organik dan anorganik. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Ini harus ada di kesepakatan kelas, karena siswa itu kadang mengabaikan. Kalau guru tidak sering mengingatkan, kalau gurunya hanya diam, sedangkan kesepakatan ini sudah ada, siswa akan santai. Kebetulan saya mengajar di dua kelas 9A dan kelas 9B. Kalau di kelas 9B itu yang perempuan itu paling terakhir mengumpulkan tugas. Paling terakhir. Itu paling yang semangat itu yang kecil itu Dwi Olive. Yang namanya Karisa dan teman-temannya itu paling terakhir. Kadang sering tidak mengumpulkan tugas. Padahal sudah ditegur dan sudah ada kesepakatan sebelumnya di keyakinan kelas. Kemudian contohnya lagi saling peduli, menghargai dan membantu sama yang lain. Di kelas itu bullying masih ada Bapak Ibu.
Kadang kita sebagai guru tanpa sadar kadang mengucapkan kata-kata yang mengarah ke bullying. Sehingga saya di kelas kalau maaf emosi saya tidak terkontrol, saya selalu bilang maaf ya nak, maaf gitu, ya terkontrol Pak. Saya selalu bilang maaf ya nak, maaf, saya bilang itu. Kalau berbicara jangan terlalu keras. Selalu saya katakan maaf. Takutnya kenapa? Takut menjurus ke bullying, takutnya ke perundungan. Anak sekarang cerdas-cerdas loh Ibu. Anaknya tidak protes, orang tuanya yang protes. Orang tuanya yang protes. Jadi kemarin ada kejadian di kelas yang Wildan, orang tuanya minta maaf ke saya masuk ke kelas Pak Rasidi, minta maaf. Dia dengan lantang bilang ke temannya, kalau Wildan tidak ikut pelajaran siapa saja, hubungi ibu. Itu nomor HP-nya ibu ada di sekretaris kelas. Hubungi ibu. Kalau diancam sama Wildan, hubungi ibu. Sebagian teman yang cowok-cowok itu ketawa. Saya biarkan. Setelah itu pamit, bapak ibunya Wildan dalam kondisi yang bapaknya itu berkaca-kaca minta maaf gitu. Terus saya bilang ke teman anak-anak itu yang tertawa, maaf ya nak ya, kenapa tertawa? Beliau itu guru, orang tua yang hebat. Dia tidak mau datang ke sekolah karena anaknya melakukan kesalahan. Tapi ada orang tua yang maaf, saya bilang, nelfon Bu Ida pagi-pagi dengan alasan ada kegiatan ini, ada keperluan ini. Dia tidak hadir ke sekolah ketika dipanggil oleh guru BK. Jadi kesepakatan kelas itu juga akan membentuk karakter anak secara tidak langsung, baik secara langsung. Jadi kalau dia sudah menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain, maka kejadian ketika ibunya Wildan masuk ke kelas, minta waktu ke saya, minta maaf ke teman-temannya Wildan, minta maaf ke saya, kondisi teman-temannya tersenyum, tertawa itu tidak akan terjadi. Kalau keyakinan kelas yang disepakati sebelumnya menghargai orang lain, menghargai dirinya sendiri, itu dilaksanakan. Dan apa yang disampaikan Pak Tama tadi bahwa paradigma sekarang ini memang cenderung membentuk karakter anak yang mohon maaf, iya, karena posisi sebagai mitra. Apalagi sekarang kurikulumnya kurikulum merdeka. Kadang anak secara sadar bilang, Pak, Bu, sekarang kan kurikulum merdeka. Jadi merdeka terserah mau saya apa. Itu dampaknya, dampak negatifnya. Jadi keyakinan kelas ini mari kita bersama-sama Bapak Ibu, nanti kalau ke wali kelas yang belum sempat membuat kesepakatan bersama keyakinan kelas di kelas masing-masing untuk semester yang akan datang kita membuat kesepakatan. Jadi terlebih dahulu dengan siswa ketika membentuk struktur kelas, kemudian kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan. Ya, sudah kemudian kita tempel dikasih. Sekarang Canva kan bagus-bagus Bapak Ibu. Jadi seperti ini saya menggunakan aplikasi Canva. Jadi kita mulai, kalau kita sudah mulai kita pertahankan keyakinan kelas dan jangan bosan-bosannya untuk ini mengingatkan ke siswa. Meskipun sebenarnya siswa tahu bahwa itu salah, gitu. Tapi karena kontrol dari kita sebagai wali kelas, misalnya guru kurang, gitu, kadang anak itu mengabaikan gitu. Ya, jadi itu mungkin sekilas tentang keyakinan kelas. Materi ini sudah ada di PMM, video-video tadi sudah ada di PMM. Mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu kepada Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ya. Oke, tinggal yang terakhir. Saya insya Allah ringkas saja yang terakhir ya, karena sudah lebih dari target ternyata. Oke, sebelum kita lanjut ke yang terakhir, ada yang mau disampaikan tentang keyakinan kelas?
keyakinan kelas yang disampaikan Wida tadi? Iya. Sudah. Terima kasih. Insya Allah saya sudah melakukan apa yang disampaikan oleh Bu Haida, yaitu membuat kesepakatan kelas. Jadi sebagaimana yang disampaikan Bu Haida pada awal semester tahun ajaran baru, saya sudah membuat kesepakatan, baik itu di kelas saya sendiri, di kelas 7A maupun di semua kelas yang saya ajari. Walaupun tidak tertulis di kelas yang lain, tidak tertulis, tetapi saya sampaikan. Salah satunya adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Kak Ibu yakin bahwa sebelum Ibu mengajar tidak ada sampah apapun di bawah meja kalian. Kemudian dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian dilarang makan dan minum pada saat jam pelajaran berlangsung. Itu di semua kelas yang saya ajari. Saya lihat di kelas 7A, saya maunya memang membuat kesepakatan itu secara tertulis. Ternyata dari warisan Bapak Didi, terima kasih Pak Didi, warisan ternyata ada di sana Pak saya. Nah ini wali kelasnya waktu itu Pak Didi sudah ada. Saya lihat, oh iya, ini kalian baca. Ini adalah kesepakatan kelas ya. Jadi di kelas yang lain hanya saya ucapkan saja. Salah satunya adalah yang saya ucapkan tadi, dan banyak hal yang lainnya. Kemudian benar katanya Bu Haida bahwa kita jangan bosan-bosan untuk mengingatkan. Saya juga sebagai wali kelas, karena apa? Anak-anak itu Bu Ida, maksudnya mereka masih anak-anak sekali gitu loh, masih mungkin di rumah juga mereka dimanja-manja gitu ya, tidak terlalu banyak dilibatkan dalam pekerjaan rumah tangga mungkin gitu ya. Jadi kalau unit kelasnya tidak masuk, tidak ke sana sebelum pembelajaran, loh kan benar sampah diselokan itu. Jadi kita memang harus sering sekali mengingatkan. Pada saat sebelum memulai pembelajaran juga seperti itu, harus sering mengingatkan. Kemudian saya bilang ke anak-anak bahwa karena ini sudah kesepakatan kelas, tidak boleh makan dan minum pada saat pelajaran. Kalau semuanya terpaksa, silakan kalian izin ke ibu kalau kalian mau minum. Kalau makan jelas tidak boleh ya, karena mungkin situasinya yang begitu panas sekarang, anak-anak mungkin gampang haus. Ya, terima kasih Bu Ida. Kebiasaan positif itu alhamdulillah sudah saya terapkan, dan mungkin Bapak Ibu yang lain juga sudah menerapkan di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Aplaus dulu semuanya. Terima kasih teman-teman yang hebat semuanya ya. Tidak perlu ditanggapi kan Bu? Sudah cukup ya. Jadi intinya bahwa memang keyakinan kelas itu adalah bagaimana memunculkan bahwa itu baik bagi dirinya. Jadi bukan searah tiba-tiba ada peraturan saya harus mematuhi. Itu intinya. Jadi galilah dari mereka sendiri itu. Mereka itu ingin apa sih? Kemudian carilah nilai bijak dari peraturan tersebut. Jadi bukan hanya karena takut ditegur Pak Dani, bukan karena takut ketahuan Pak Rasidi, tapi memang bahwa yakin itu adalah baik untuk dirinya. Misalnya itu yang termasuk kebaikan itu kesehatan, keselamatan, itu adalah kebajikan bersama atau nilai universal. Jadi arahkan ke situ. Kemudian yang kedua adalah menghindari kalimat negatif ya. Kata dilarang itu usahakan diganti ke positif. Misalnya tidak boleh itu juga jangan. Kemarin di 8D itu ada kalimat seperti ini. Tidak boleh makan di dalam kelas. Saya suruh ubah ke kalimat positif. Gimana yang benar kalau positifnya? Mereka bisa ternyata makanlah pada tempatnya atau yang sudah disediakan. Jadi seperti itu. Jadi hindari kata dilarang makan di dalam kelas misalnya seperti itu. Itu salah satu trik agar mereka lebih meyakini dan lebih bisa menjalankan dengan sepenuh hati sesuai keinginan masing-masing. Kita lanjut ya, yang terakhir sebelum kita akhiri. Di pom bensin kritik juga Pak, di pom bensin. Kenapa? No smoking. Iya. Merokok lagi luar. Iya, betul. Harusnya seperti itu. Merokoklah di luar atau di yang sudah disediakan, jangan dilarang merokok gitu ya. Itu sebuah masukan yang bagus. Betul. Udah Pak Kapom Pak Tamar. Yang terakhir adalah segitiga restitusi.
di mana memang tuntutannya adalah kita melakukan praktek segitiga restitusi. Insya Allah ini yang paling sering ini Pak Rasidi, Pak Danit, Bu Lulu, ya, itu yang akan selalu harapannya bisa membangun kepercayaan mereka untuk memperbaiki kesalahan yang dia perbuat agar tidak mengulangi. Kalau cuma karena ketahuan saya atau ketahuan Pak Dani ya mengulangi lagi. Tapi bagaimana cara membangun keyakinan agar tidak mengulangi kembali. Tadi gambarnya sudah ada kan ya di video tadi. Cuma ini langsung ke ini. Oh iya belum keluar. Sorry. Kita tunggu dulu sebentar. Ada gambar segitiga. Oh, anak ini. Segitiga kayak segitiga pengaman kalau apa? Darurat tanda bahaya itu ya. Nah, jadi ketika seorang guru menemukan siswanya melakukan pelanggaran, maka dia akan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya jangan langsung disalahkan, tapi distabilkan dulu. Misalnya diberi penjelasan bahwa memang setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melanggar ini. Ada temanmu yang lain. Jadi distabilkan dulu emosinya. Tidak langsung disalahkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang ke atas itu memvalidasi tindakan yang salah. Artinya kita mencari alasan tapi tidak menyalahkan gitu loh. Jadi divalidasi tindakan salahnya itu. Misalnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Anak terlambat, tanyakan alasannya kenapa. Kemudian bangun sesuatu yang lebih. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi selain dengan melanggar itu apa sih yang bisa kamu dapatkan? Itu yang segitiga yang sisi satunya. Jadi setelah distabilkan, kesalahannya divalidasi, ini yang terakhir. Intinya di sini yaitu menanyakan keyakinan, ya. Jadi bangunlah keyakinan agar dia itu mau tidak mengulang dengan sesuatu yang baik untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi dia itu bertindak itu bukan karena takut disalahkan, tapi karena memang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Seperti menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati, kemudian apa yang ingin kamu lakukan atau ingin seperti apa kamu nanti dengan memanajeri. Jadi membuat tindakan-tindakan sebagai sebuah solusi atas kesalahannya tadi agar tidak terulang kembali. Jadi ini adalah gambaran segitiga restitusi di mana membutuhkan profil seorang manajer daripada seorang penghukum, pemantau, membuat rasa bersalah, teman dan sebagainya. Jadi ini adalah posisi yang paling memang sangat dampaknya insya Allah lebih baik kepada siswa kita. Jadi itu ya, alhamdulillah sudah terlewati ke-7 materi pada hari ini. Sebelum kita tutup mungkin ada sedikit, kalau murid kan suruh refleksi. Nah ini ada dari Pak Tamar. Refleksi Pak Tamar, silakan Pak. Paling rajin 2 bungkus nanti isinya. Ya. Sekaligus refleksi dan penutup dari Pak Tamar ya. Enggak, ini ada ganjalan satu itu. Iya. Motivasi dari luar apa selalu tidak begitu bagus ya. Misalnya begini, contohnya begini, apa sama apa lebih bagus. Misalnya anak tidak membuang sampah karena takut pada Pak Rasidi sama Pak Dani. Dengan anak tidak membuang sampah karena kasihan pada Pak Chandra. Gitu kan? Itu kan lain motivasinya. Betul, tapi ya. sama-sama dari luar, tapi bisa. lain kan itu. Iya betul. Ya, coba gimana itu? Biar ayah sendiri ada yang mau menanggapi. Pak Yati ini narasumber tersembunyi dari tadi cuma diam ini. Juga apa namanya, itu motivasinya beda. Kalau yang pertama itu karena takut pada hukuman, sedangkan yang kedua itu karena empati, ada empati kepada orang lain. Itu tentunya nilainya lebih tinggi daripada hanya sekedar takut pada hukuman atau profil guru tertentu. Sedangkan yang kedua itu dengan empati. Empati itu timbul setelah ada kesadaran dalam diri. Itu lebih tinggi nilainya. Dan harapan saya ke depannya, harapan kami semua, bagaimana nilai-nilai segitiga restitusi, budaya positif, keyakinan kelas,
itu benar-benar diterapkan di sekolah. Insya Allah kita akan melihat perubahan yang lebih baik. Karena apa? Karena semua itu terintegrasi satu sama lain, saling terhubung untuk membangkitkan kesadaran anak dari dalam dirinya sendiri. Itu apa? Kalau itu review itu tidak bisa hanya 6 bulan atau 1 tahun. Minimal kalau kurikulum itu 5 tahun. Kalau budaya seperti ini, itu kita bisa lihat 1 tahun berikutnya sudah mulai akan tampak perubahan-perubahan yang seperti itu. Terkait dengan banyak praktek yang kami coba secara pribadi menggunakan prinsip-prinsip segitiga institusi, kemudian prinsip budaya positif, itu ternyata lebih enak kepada kita dan lebih anak-anak terbuka, sehingga kita lebih tahu permasalahan anak secara menyeluruh. Bahkan hal terrahasia pun yang dia lakukan akan terungkap pada kita. Cuma kesulitan saya di situ adalah menindaklanjutinya, itu yang menjadi kesulitan. Hanya sekedar gampang informasi buat saya. Kedepannya seperti apa saya belum mampu, dan anak-anak menganggap sekedar cerita dan setelah itu selesai. Ada beberapa anak yang belum saya tidak lanjuti di situ. Bahkan ada anak yang game online, judi online itu ada di sini tuh. Anak yang sudah judi online dan ya ada kelompoknya bahkan. Nah itu mungkin apa yang disampaikan Pak Tamar itu bagus. Dan itu tadi bagaimana anak-anak yang Pak Chandra itu lebih bagus karena sebetulnya dari kesadaran diri, empati kepada orang lain, itu yang jarang sekarang ditemukan. Kalau ada seperti itu bagus, bisa dijadikan profil. Jadi anak-anak yang dipajang kalau misalkan harus ada pementasan profil anak di lapangan, itu bukan hanya anak yang pacaran yang itu pun ditampilkan. Bukan anak yang seperti itu, tapi anak-anak yang seperti profil Pak Tamar tadi itu diceritakan ini sampah, tapi karena kasihan kepada Pak Chandra itu kan bentuk empati. Ada anak seperti itu juga perlu, sehingga anak-anak terinspirasi dari situ. Itu Pak Eko. Terima kasih, luar biasa masukannya, sangat menginspirasi juga ya. Jadi saya juga malah terinspirasi ini bagaimana seandainya ada selain yang seperti yang pacaran tadi. Kalau perlu ada anak yang peduli itu munculkan juga kayak Pak Yadi tadi. Mungkin tiap pagi dia buangin sampah ke tempatnya, atau bersih-bersih duluan, atau paling tidak peduli seperti itu misalnya. Ya, pernah ya? Oh ya, alhamdulillah. Satu kali hari Senin. Saya tanya Pak. Cuma itu harus ada ya pengamatan khusus gitu ya, berarti dari siapa gitu ya? Dulu kesiswaannya. Yang mengamati ya. Okay. Melalui orang-orang tertentu. Apa itu ya kok? Harus dengan waktu. Betul. Habis sudah. Enggak. Malah habis, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Malah lebih lama lebih bagus sebenarnya, cuma ya enggak apa-apa. Iya. Iya. Kalau menikmati kan enggak apa-apa malah. Saya cuma mau tanya Iya. Sebelum paham, sebenarnya paham, cuma nggak ngepas gitu ya, menstabilkan identitas. Pada saat tergelitik waktu Pak Eko menyampaikan pada saat anak itu bermasalah, ada masalah yang harus diselesaikan. Terus untuk menguatkan atau menstabilkan identitas, anak itu bisa disampaikan dengan pernyataan, kamu bukan satu-satunya anak yang pernah melakukan itu. Dengan kalimat itu, apakah anak itu menjadi kuat secara pribadi untuk menyelesaikan masalah itu, ataukah nanti besoknya akan terulang lagi? Itu. Nanti kena sama anak yang bandel, besok saya kan bukan satu-satunya. Itu terus maksudnya gimana itu, Pak? Ya, oke. Karena ini ada ahlinya juga yang sering seperti itu berhubungan atau Satu, Pak Eko. Ya? Belum selesai. Jadi maaf. Jadi kalau sudah pada posisi seperti itu, apa yang harus permainan segitiga, apa yang harus dimainkan Pak Rasidi, Bu Lulu sama Pak Dani? Saya kasihan yang Bu Lulunya gitu. Oh, iya. Biar ada yang lebih komprehensif, sering menemui, berhadapan langsung dengan situasi seperti ini. Saya ingin pendapat dari teman segitiga. Bu Lulu atau Pak Dani atau Pak Rasidi? Ya, tiga segitiga. Luar aja katanya. Belum. Bu Lulu nanti menambahi.
Kalau dengan kalimat bukan kamu sendiri yang pernah melakukan ini, itu berefek baik atau tidak itu? Iya. Atau gimana seharusnya menurut Pak Rasidi? Kita itu ya dari apa yang sudah kami lakukan, terutama dalam pemberian informasi dalam penyadaran budaya positif di sekolah, juga kita lakukan juga ya disiplin positif ya terkait dengan permasalahan anak. Jadi kalau menurut saya ya apa yang sudah dilakukan ya kita melakukan penyadaran Pak terhadap anak. Jadi dari masalah yang sudah dialami, kita seperti yang Pak Eko tadi tayangkan, posisi kita menempatkan sebagai posisi manajer. Seringkali juga kadang kita juga melakukan ya tergantung dari Pak Agung, permasalahan yang dilakukan oleh anak itu sendiri terkait dengan kadang kita juga berbasis behavior, tapi itu juga kita lakukan artinya dalam ranah-ranah yang sesuai, tidak melebihi batas, terutama juga dalam proses penyadaran dalam permasalahan anak di sekolah. Jadi yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kami dapatkan kemarin dalam ramah anak ya. Sekolah ramah anak. Konteks sekolah ramah anak itu 99% itu adalah pencegahan Pak dalam proses permasalahan anak. 1% itu adalah penanganan. 100% itu adalah peneladanan. Jadi yang dilakukan seperti apa yang dilakukan Pak Taro tadi, ya mari kita berusaha untuk mendorong bagaimana anak itu memiliki perasaan empati, baik itu sesama siswa ataupun kepada warga sekolah pada umumnya. Itu memiliki nilai positif yang lebih mungkin dalam penyelesaian permasalahan yang dialami anak pada umumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya bantuan pendapatnya sekaligus sedikit pengimbasan dari Bapak Rasidi dan Bapak Taufik kemarin yang kebetulan mengikuti workshop sekolah ramah anak selama 2 hari ya Pak di Hotel Asmi. Mungkin nanti satu saat perlu juga seperti ini Pak. Diimbaskan juga. Oke, cukup ya teman-teman. Terima kasih atas kerjasamanya, belajar bersamanya, berbagi bersamanya, berpendapat bersamanya. Sebelum saya kembalikan ke moderator, kalau ada yang salah tentu saja mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar itu kalau ada yang benar itu adalah semata-mata bukan dari saya pribadi, juga bisa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan terus tutup, Bu. Terima kasih Bapak Eko Rohmadianto telah memberikan paparan yang sejelas-jelasnya kepada kita semua. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan hari ini, kegiatan ini bisa kita simpulkan bahwa budaya positif di sekolah itu harus kita pahami sebagai pendidik, kita pahami dan kita melakukan aksi nyata di perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya sebagai moderator pada pagi hari ini, jika ada kesalahan baik saja maupun tidak saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita nggak bertemu kan? Ya. Silakan Pak. Ya silakan. Kila sama LG. Ya. Jadi
Hari ini ya, sebelum kita mulai, kita baca bismillah bersama-sama sebagai pembuka. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kita akan membahas sesuatu yang sedikit beda. Tidak ada di pelajaran, tapi ada kaitannya, yaitu mengenai sudah. Nggak dipanggil terus? Nggak dipanggil di sana terus? Oke. Yaitu tentang keyakinan kelas. Ini ada kaitannya dengan materi di bab ini, yaitu tentang apa kira-kira kemarin? Tentang peraturan perundang-undangan nasional. Jadi seperti kita ketahui, kita tidak lepas dari yang namanya peraturan atau norma. Dari SD, dari kelas 7 sudah belajar mengenai norma. Norma adalah peraturan. Peraturan itu macam-macam. Kalau dari bentuknya ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, atau bisa disebut dengan kebiasaan. Kalau dari jenisnya atau dari sumbernya, ada yang masih ingat? Hukum apa lagi? Kalau dari Tuhan, peraturan apa? Norma apa? Agama. Kalau dari dalam hadis sanubari, kesusilaan. Kalau berkaitan dengan baik buruk perilaku seorang adalah norma kesopanan. Ya, jadi sudah ingat ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai peraturan kaitannya dengan keyakinan kelas. Nanti kalian setelah melalui proses ini akan tahu bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Saya ingin salah satu dari kalian mencoba menjelaskan atau mencoba memberi alasan mengapa kalian kok mematuhi peraturan. Dari sisi selatan dulu, yang putra siapa mau nyoba? Wira? Salah satu coba. Jamal mungkin? Coba alasan Jamal ketika mematuhi peraturan apa kira-kira? Biar tidak dihukum. Biar tidak dihukum. Tepuk tangan untuk Jamal. Sekarang sisi utara, siapa mau nyoba? Safira coba. Agar tidak dihukum atau menghindari hukuman. Kalau Safira kira-kira apa? Sama atau berbeda? Beda, melatih kedisiplinan. Melatih kedisiplinan. Ya, tepuk tangan Safira. Kalian tahu nggak kira-kira bedanya keduanya? Kedisiplinan, melatih kedisiplinan. Kemudian Jamal tadi adalah takut dihukum. Bedanya apa kira-kira? Semua siapa yang mau berpendapat? Caca? Ya, sila. Kalau yang Jamal bagaimana? Yang Safira bagaimana? Sama-sama ada motivasi, ada sesuatu yang menyebabkan Safira atau Jamal mematuhi peraturan. Kira-kira bedanya apa? Oh, kalau yang dari keyakinannya mereka. Iya. Kalau yang saya itu gara-gara niat. Iya. Bedanya apa berarti? Kalau yang Jamal adalah karena apa? Takut ke siapa? Sama siapa? Sama guru, sama polisi. Berarti adalah orang di luar Jamal. Kira-kira kalau misalnya Jamal karena takut dihukum. Kalau kira-kira nggak ada yang melihat atau nggak ada yang bisa menghukum, kira-kira mengulangi atau enggak, atau melanggar atau tidak? Ya, kemungkinan besar bisa melanggar. Jadi Jamal adalah karena pengaruh dari luar atau ekstrinsik. Kalau ada yang melihat, mungkin Jamal nggak melanggar. Tapi kalau nggak ada yang melihat, bisa saja Jamal melanggar peraturan. Beda dengan yang Safira tadi. Kalau Safira dari mana? Dari dalam diri atau dari intrinsik, ya, dari keyakinan bahwa memang ingin disiplin, ingin membina yang namanya kedisiplinan, integritas dan sebagainya. Jadi sudah tahu bedanya ya, seseorang itu mematuhi peraturan itu bisa beda-beda penyebabnya, bisa dari luar, bisa dari dalam diri. Nah, kalau keyakinan kelas ini kira-kira dari mana? Dari dalam. Siapa lagi mau jawab sekarang?
Nah, sekarang yang tengah aja. Yang dekat dengan saya aja, Elisa. Siapa? Angel. Sama-sama tinggi. Kadang-kadang terbalik. Misalnya ada peraturan begini, Elisa. Elisa lagi. Angel lagi. Biar rame, biar gak sepi ya. Ada peraturan wajib mengenakan helm ketika berkendara roda 2 atau sepeda motor. Pastinya kan Angel akan Yang mematuhi. Kira-kira alasannya mematuhi kenapa? Biar tidak melanggar, biar tidak ditilang. Karena ada polisi. Kalau ada polisi takut ditilang. Kalau nggak ada polisi bagaimana kira-kira? Terobos. Tetap pakai helm nggak kalau nggak ada polisi? Ya tetap. Berarti? Tapi kadang enggak. Oke, siapa yang mau pendapat yang lainnya? Dewi Chandra mungkin? Ada peraturan tidak boleh, wajib memakai helm ketika berkendara roda 2. Kira-kira akan mematuhi nggak? Ya patuhi Pak, supaya nggak terjadi kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan gitu, biar aman juga Pak. Elisa. Elisa ini. Bentar. Takut taruh purple ya. Ya, jadi demi alasan apa tadi? Biar aman, biar selamat. Ya, ada 2 motivasi lagi ya. Yang pertama tadi karena takut ditilang, takut diberhentikan polisi. Berarti sama dengan yang Jamal kan? Iya. Alasan kedua? Aman, biar selamat. Nah, kalau alasannya takut ditilang, berarti kalau nggak ada polisi bagaimana? Bisa saja nggak pakai kan? Jaring tanda polisi tak apa berarti. Nah, ya beda dengan kalau alasan keamanan biar selamat. Tanpa ada polisi pun kalian pasti akan mengenakan helm. Kasihan yayangnya misalnya takut nyariin, takut kecelakaan ya, dan sebagainya. Nah, kira-kira motivasi mana yang paling bagus? Ya, yang keselamatan atau keamanan. Satu lagi misalnya LG, ada peraturan wajib mencuci tangan dan mengenakan masker. Kira-kira mematuhi nggak? Iya. Alasannya? Ya karena untuk kebaikan diri sendiri juga. Biar menularin ke orang lain juga, biar diri bersih. Sehat. Biar menjaga kesehatan. Nah, itulah yang sebaiknya mendasari seseorang mematuhi peraturan. Coba diulangi Faiza. Kira-kira apa alasan yang lebih baik ketika kita mematuhi peraturan? Karena apa kira-kira? Gimana? Seseorang mematuhi peraturan sebaiknya karena apa? Karena apa kira-kira? Untuk kebaikan diri kita sendiri. Kebaikan diri, dari keyakinan diri, ya. Dari nilai-nilai yang dianggap baik atau kebajikan universal. Nilai itu dianggap benar, dianggap baik di semua tempat, bukan hanya di Indonesia, apalagi hanya di Saronggi ya. Jadi berdasarkan sebuah keyakinan umum atau universal. Misalnya tadi keselamatan, apalagi kesehatan, keamanan, kejujuran, kedisiplinan, integritas dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba akan berpraktek membuat keyakinan kelas. Jadi agar kalian sebagai anggota kelas bisa mematuhi dengan sepenuh hati, dengan keyakinan diri, bukan karena disuruh, bukan karena ada Pak Guru dan sebagainya. Bisa ya, ngerti ya? Ya. Ada nggak peraturan di sini? Ada. Mana contohnya? Tidak makan di kelas. Ada. Ditulis di mana? Kelas 8 ada. Kelas 9? Belum pernah membuat ya. Ya anggap aja ini latihan ya. Kalau mau dipakai silakan, nggak dipakai ya. Kalau saya lihat di kelas 8D itu sudah ada. Katanya dulu Burian pernah membuat. Hampir mirip ceritanya. Nah, sekarang saya minta kalian satu persatu, satu orang satu memikirkan
peraturan apa yang sebaiknya ada di kelas ini agar kalian merasa nyaman, merasa aman, merasa terlindungi, pokoknya merasa betah di kelas ini. Kira-kira peraturan apa yang ingin kalian buat? Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Wajib IPA. Boleh sama, boleh berbeda. Kadang-kadang pikiran orang sama kan, satu dengan yang lainnya. Paham ya? Kalian tuliskan satu peraturan yang kalian ingin ada di kelas ini agar kalian merasa aman, nyaman, terlindungi, pokoknya merasa betah di kelas ini. Kira-kira apa? Paham ya? Bisa kasih tulis satu. Tulis masing-masing satu, boleh sama, boleh beda. Tentang peraturan yang kemudian ada di kelas ini. Satu aja, jangan usah banyak-banyak ya. Buat peraturan yang ingin kamu ada di kelas ini. Kemudian tulis kalau sudah. Oh iya, belum. Boleh dikasih, boleh nggak boleh, bebas. Harus bermain FF. Tulis saja. Nanti ya, yang sudah tempel di sini satu ke depan yang sudah tempel aja. Tidak boleh buat orang polisi, cibiknya ada boleh nyala. Tidak boleh. Tempel di depan. Tidak boleh. Ada yang tersendiri. Boleh pacaran sekelas. Memang ada yang pacaran di kelas? Enggak, maksudnya ini kan peraturan. Oh, peraturan. Jadi Aktivasi. Gak ada. Cowok sama cowok Pak. Saya sama Martin. Bos. Ya, boleh ditulis kemudian ditempelin juga. Pokoknya yang kalian pikir harus ada dan harus yang diarti di kelas ini. Biar kalian merasa nyaman, merasa aman, merasa betah di kelas. Tidak boleh main HP di saat berjamaah. Tulis saja boleh. HP, bawa HP. Nanti kalau nanti kalau ini selesai ya, meskipun jadwal belum habis, kalian tunggu di kelas sampai dengan bel. Iya, di depan. Di sini boleh, ini boleh. Ini dalam kolom ini. Di dalam kolom. Di bawah. Ya, boleh sambil lihat temannya ya, boleh sambil lihat. Ya, boleh di tengah itu, ini tengah kosong ini. Itu kan. Ya, di atas ya. Ya, aduh. Sama-sama enggak apa-apa. Melepas sepatu, tidak boleh berpolis. Tidak boleh ramai saat
Tidak boleh pacaran pada saat pelajaran di rumah. Ada siapa itu? Boleh ya? Kalau tidak muat boleh di sampingnya. Di bawahnya dulu kalau masih muat. Ya, di situ dulu. Tidak, ini masih ada di sini. Biasa di dalam kelas cuy mengganggu. Mata kelas sudah. Tidak boleh kapan lagi. Baca dinaik apa jadi Cik? Dinaik baca jadi paling bawah Cik. Oh iya. Sudah semuanya ya? Boleh pacaran sekelas. Tidak boleh. Oke. Tidak boleh pacaran sekelas. Ya. Sudah semuanya ya, sambil kita bahas. Ini adalah salah satu bentuk peraturan yang berasal dari keyakinan kelas. Bedanya apa? Bedanya dengan peraturan yang ada selama ini. Kalau peraturan yang Hah? Bapak itu udah dianuin negara. Kalau misalnya peraturan. Ya, betul. Terus? Kalau misalnya ini kita buat sendiri ya. Tiba-tiba Pak Dani datang, Pak Rasidi datang nempel plek peraturan. Gimana perasaanmu kira-kira? Shock. Kalau seperti ini buat sendiri gimana? Beda kan? Ya, kalau peraturan biasanya hanya satu arah, tiba-tiba datang tempel harus mematuhi. Nah, kalau ini berarti siapa yang buat? Kalian sendiri. Berarti gimana? Harus mematuhi enggak? Harus, karena sudah dari kalian sendiri. Bedanya itu ya yang pertama. Antara peraturan dengan keyakinan. Sebenarnya sama. Cuma hanya bagaimana kita membuatnya, menyikapinya dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua, agar lebih bermakna, lebih kalian bisa menjalankan dengan baik. Nanti dari sekian peraturan ini kalian cari ya, kalau kalimatnya tidak tepat dirubah menjadi sesuai dengan yang tadi. Cari kebajikan apa yang ada di balik peraturan ini. Jadi usahakan jangan kalimat negatif, misalnya dilarang membuang sampah di dalam kelas, itu kalimat negatif. Kalau yang positif gimana kira-kira? Yang baik, yang membangun dirubah seperti apa kalimatnya misalnya? Ada yang tahu? Hah? Buanglah sampah pada tempatnya, boleh. Ada yang lebih halus lagi mungkin? Diperbolehkan membawa HP setiap hari. Itu bukan, yang ini dulu, yang apa namanya tentang kebersihan. Misalnya, kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Jadi bukan kalimat jangan, bukan tidak boleh. Tadi hampir benar sudah, ya. Misalnya, kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Jadi tidak harus dengan kata-kata dilarang, tidak boleh dan sebagainya. Nah, kita coba cari contoh satu ya. Ini siapa? Oke. Diperbolehkan membawa HP setiap hari Senin dan Sabtu. Berarti positif ya, nggak negatif ya. Cuma si pembuat ini inginnya bahwa punya kesempatan untuk membawa HP ke sekolah tiap hari Senin dan Sabtu. Boleh ngaku siapa yang buat? Siapa yang buat? Angel. Bukan yang buat kamu ya tadi. Kira-kira apa alasannya? Alasannya di sebaliknya. Kalau nggak ada guru ya. Oh. Kalau nggak ada guru terus jam kosong biar nggak gabut. Berarti bukan hanya hari Senin dan Sabtu. Itu sampai Senin sampai Sabtu maksudnya ya? Iya. Oh, tiap hari maksudnya. Oke. Oke, boleh. Jadi inginnya diperbolehkan membawa HP ya. Kalau saya sebenarnya memang nggak masalah. Karena apa? Kalian dilarang di sekolah, tapi di rumah sehari-hari pegang HP. Seharusnya memang bisa dikontrol ketika di sekolah, tapi kalau di rumah kita nggak bisa mengontrol kalian ya. Anak saya itu SMP ke sekolah boleh bawa HP, boleh. Bahkan nanti ditelusuri sama gurunya itu. Kadang-kadang ada yang sudah cenderung main judi online ketahuan dipanggil. Kan ada manfaatnya kan berarti malan. Iya. Misalnya Maltin, dia tahu, bisa diketahui kecenderungan dari aplikasi yang ada di HP-nya. Oh, anak ini yang terinstall itu apa saja.
Jadi bisa ketahuan, hobinya ketahuan, minatnya ketahuan dari HP sebenarnya ya. Tapi kita karena masih belum memungkinkan ya kita ikuti saja dulu. Begitu ya Angel kira-kira ya. Kalau suruh bawa ya bawa, kalau enggak ya enggak ya. Kemudian yang kedua, bagi yang tidak melakukan tugas piketnya didenda 500 agar mengurangi jumlah siswa-siswi yang tidak piket ya. Kalau tidak piket siapa tuh? Bagi yang tidak piket akan didenda. Baik enggak? Baik sebenarnya, tapi kalau dari motivasinya kurang bagus ya. Karena berarti dia piket karena takut didenda. Gimana lagi, Pak? Ya. Ya harusnya dibangun. Oke. Oke. Jadi intinya ya. Coba sebelum kita akhiri ya. Coba salah satu orang membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Satu saja. Siapa mau angkat tangan? Yes. Yang ada yang ditetapkan. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih, silakan dikemas bukunya. Ada undangan ke Pak A kayaknya. Ya. Terima kasih kerjasamanya sudah belajar hari ini dengan semangat dan giat. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.